usai Prodi PGSD semester 6. Saya di sini akan menyajikan media pembelajaran tentang sifat-sifat air. Mari kita saksikan bersama-sama. Sifat air yang pertama adalah air mengikuti bentuk wadahnya. Mari kita melakukan percobaan berikut. Bahan-bahan yang kita siapkan, yang pertama air. Air yang sudah kita kasih warna untuk memperjelas warna air. Yang kedua toples, yang ketiga cangkir, dan yang terakhir adalah botol. Langkah-langkahnya adalah kita masukkan air pada toples sampai terisi penuh. Yang kedua, kita masukkan ke cangkir juga sampai terisi penuh. Yang terakhir, kita masukkan ke botol sampai terisi penuh juga. Setelah terisi penuh, mari kita mengamati satu persatu tempat yang telah kita isi. Setelah kita mengamatinya, kita mengetahui bahwa sifat air adalah mengikuti bentuk tempatnya. Sifat air yang selanjutnya adalah air memiliki berat. Alat-alat yang kita butuhkan: air, dua buah gelas yang telah dibuat seperti timbangan. Langkahnya, ambil air, masukkan sedikit demi sedikit ke salah satu gelas. Perhatikan apa yang terjadi. Ternyata posisi gelas yang telah diisi air lebih rendah daripada yang tidak terisi air. Ini membuktikan bahwa air memiliki berat. Sifat air yang ketiga adalah permukaan air yang tenang selalu datar. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah air, gelas, dan sendok. Langkah-langkahnya adalah masukkan air ke dalam gelas. Setelah itu, aduk air dengan sendok. Amati apa yang terjadi ketika air telah tenang. Nah, ini membuktikan bahwa permukaan air yang tenang selalu datar. Sifat air yang keempat adalah air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Alat-alat yang kita butuhkan adalah air, meja, kayu. Langkah-langkahnya adalah alirkan air dari permukaan kayu yang tinggi ke permukaan yang rendah. Setelah kita melihat percobaan yang kita lakukan, ini membuktikan bahwa sifat air mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Sifat air yang kelima ialah air melarutkan beberapa zat. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah air, gula, minyak, garam, sendok, dan 3 buah gelas aqua yang telah kosong. Langkah-langkahnya ialah masukkan air ke setiap gelas.
selanjutnya, masukkan setiap zat ke dalam masing-masing air. Lalu aduk. Nah, setelah kita amati, terbukti bahwa air melarutkan beberapa zat. Contohnya, gula terlarut ke dalam air. Yang kedua, garam terlarut ke dalam air. Yang terakhir, minyak tidak bisa menyatu kepada air. Itu membuktikan bahwa air melarutkan beberapa zat. Sifat air yang keenam adalah air menekan ke segala arah. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah air yang telah kita masukkan ke dalam plastik dan jarum. Karena saya berada di ruangan tertutup di dalam rumah, saya membutuhkan wadah untuk menampung air. Langkah-langkahnya adalah tusuklah setiap bagian plastik. Setelah kita menusuknya, kita amati. Dia mengalir ke setiap arah. Itu membuktikan bahwa sifat air adalah menekan ke segala arah. Selanjutnya, sifat air yang ketujuh, air meresap melalui celah-celah kecil. Bahan-bahan yang kita butuhkan ialah yang pertama tisu, yang kedua tempat yang telah kita isi air dengan kita beri pewarna untuk memperjelas warna air. Langkah-langkahnya, lipatlah tisu sampai seperti ini. Lalu celupkanlah ujung tisu ke dalam air beberapa detik. Lalu amati. Nah, di sini kita dapat membuktikan bahwa air dapat masuk melalui celah-celah kecil. Walaupun hanya ujung tisu yang kita masukkan, tapi air bisa meresap sampai sebegitu tingginya. Paham semua di sini sifat-sifat air? Mari kita ulang bersama-sama apa-apa saja sifat-sifat air. Yang pertama, air mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, air memiliki berat. Permukaan air yang tenang selalu datar. Yang keempat, air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, melarutkan beberapa zat. Yang keenam, air menekan ke segala arah. Yang ketujuh, air meresap melalui celah-celah kecil. Cukup sekian media pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.